Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Hikmah, NIM 18064110044 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas proyek mata kuliah perencanaan pembelajaran, di mana saya akan menjelaskan sebuah materi tentang suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian, sehat? Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, apakah ada dari salah satu teman kalian yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi suhu. Nah, kenapa kita harus belajar materi tentang suhu? Karena bertujuan supaya kita semua bisa mengetahui panas dinginnya suatu benda. Misalnya, saat kita mengambil botol di dalam kulkas, di saat kalian pegang botol tersebut, tangan kalian akan terasa dingin atau panas? Ya, dingin. Selain itu, saat siang hari, badan udara terasa panas. Hal itu dikarenakan suhunya tinggi. Sedangkan pada malam hari, udara terasa dingin karena suhunya rendah. Baik, ada yang tahu suhu itu apa? Ya, dingin terus panas, sehingga dapat dinyatakan bahwa suhu merupakan ukuran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Ibu ulangi ya, suhu merupakan ukuran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nah, ada yang tahu alat pengukur suhu apa? Ya, alat pengukur suhu disebut termometer. Termometer merupakan alat pengukur suhu. Sudah paham sampai sini anak-anak? Baik, karena sudah paham suhu itu apa, terus alat pengukur suhu itu disebut apa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam skala suhu. Ada yang tahu macam-macam skala suhu itu apa saja? Nah, skala suhu ini terdapat 4 macam, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di mana dari 4 macam skala ini memiliki batas atas dan batas bawah. Nah, batas bawah disebut dengan titik beku, sedangkan batas atas disebut dengan titik didih. Di sini Ibu tulis singkatan ya, batas bawah, batas atas. Dimana untuk Celcius itu sendiri batas bawahnya yaitu 0 derajat, sedangkan pada batas atasnya yaitu 100 derajat. Sedangkan untuk Reaumur, batas bawahnya 0 derajat dan batas atasnya yaitu 80 derajat. Sedangkan pada skala Fahrenheit, batas bawahnya yaitu 32 derajat, sedangkan batas atasnya yaitu 212 derajat. Pada Kelvin, batas bawahnya yaitu 273 dan batas atasnya 373, di mana Kelvin ini tidak membutuhkan atau tidak memerlukan derajat. Nah, dari masing-masing skala ini akan terdapat jarak, yaitu untuk Celcius jaraknya adalah 100, sedangkan pada Reaumur adalah 80. Untuk menentukan jarak yaitu batas atas dikurangi batas bawah, sehingga untuk Fahrenheit yaitu hasil jaraknya adalah 180, sedangkan pada Kelvin yaitu 100. Sehingga memperoleh hasil perbandingan 5:4:9:5.
di mana hasil perbandingan ini dari hasil jarak yang diperoleh ini dibagi 20. Nah, untuk perbandingan ini mempermudah kita untuk melakukan sebuah perhitungan. Ada yang paham sampai sini? Masih ada yang bingung? Nah, karena masih ada yang bingung, Ibu akan memberikan satu contoh soal, di mana dalam suatu ruangan diperoleh hasil derajat Celcius sebesar 30 derajat Celcius. Berapakah reaumurnya dan berapakah hasil Fahrenheitnya dan berapakah hasil Kelvinnya? Nah, di mana kita akan melakukan sebuah perhitungan, yaitu kita menentukan yang reaumur terlebih dahulu. Kita tulis poin A ya. Nah, reaumur per Celcius kan yang diketahui adalah Celcius. Di mana dari ini kita akan memasukkan sebuah perbandingan, hasil perbandingan, yaitu ini. Nah, di mana reaumur hasil perbandingannya adalah 4. Celcius hasil perbandingannya 5. Nah, dari hal ini kita akan melakukan perkalian silang. Sehingga reaumur sama dengan 4/5 dikali Celcius, di mana Celciusnya sudah diketahui adalah 30. Sehingga memperoleh 30 dibagi 5, 6. 6 dikali 4, 24 derajat reaumur. Berarti di sini adalah 24. Jangan lupa untuk derajatnya. Sekarang adalah mencari Fahrenheit dengan diketahui Celciusnya adalah 30. B. Sehingga F per, untuk F-nya jangan lupa karena batas bawahnya adalah 32, sehingga dikurangi 32, F dikurangi 32 per Celcius sama dengan, nah dari ini kita jangan lupa ya untuk memasukkan hasil perbandingannya terlebih dahulu. Untuk F hasil perbandingannya adalah 9. Sedangkan untuk Celcius yaitu 5. Nah, kita lakukan perkalian silang. F-32 sama dengan 9/5 dikali Celciusnya adalah 30. Sehingga F dikurangi 32 sama dengan 30 dibagi 5, 6. 9 dikali 6, 54. Sehingga F sama dengan 54. Nah, di mana yang min 32 ini pindah ruas ke sebelah kanan sehingga berubah menjadi positif. Sehingga 54 ditambah 32 yaitu 86 derajat Fahrenheit. Di sini ditulis 86. Untuk selanjutnya yaitu kita mencari Kelvin. Di mana Kelvin, jangan lupa karena batas bawahnya adalah 273 sehingga Kelvin dikurangi 273 per Celcius sama dengan, kita masukkan hasil perbandingannya. Untuk Kelvin hasil perbandingannya adalah 5. Sedangkan pada Celcius hasil perbandingannya adalah 5. Sehingga kita melakukan perkalian silang. Angka min 273 sama dengan 5/5 dikali Celcius. Celciusnya berapa? 30. Sehingga 30 dibagi 5, 6.
6 dikali 5, 30. Aka sama dengan 30 pindah ruas ditambah 273 sama dengan 303 Kelvin. 303 Kelvin. Sudah paham sampai sini? Apakah masih bingung? Oh, sudah paham. Baik. Karena sudah paham semua, di sini Ibu akan menyimpulkan materi hari ini, di mana suhu merupakan ukuran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nah, alat pengukur suhu yaitu termometer, di mana selain itu kita juga mempelajari tentang skala suhu. Nah, skala suhu ini memiliki 4 macam skala, yaitu derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Di mana setiap skala suhu ini memiliki batas bawah dan batas atas, sehingga memperoleh hasil perbandingan 5:4:9:5, di mana mempermudah kita untuk melakukan sebuah perhitungan. Sekarang kalian catat dulu di buku catatan, di mana bertujuan supaya kalian bisa mempelajari ulang di rumahnya masing-masing apabila nanti ada ujian. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup? Baik. Bagaimana? Sudah selesai mencatatnya? Apakah ada pertanyaan? Yang belum paham boleh dipertanyakan. Baik, karena tidak ada, Ibu akan memberikan latihan soal di mana dikerjakan di rumah. Apabila kalian sudah selesai mencatat soal, segera kemasi bukunya. Mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.